Hadir. Ija. Hadir. Ija. Rizky. Hadir. Luna. Hadir. Isma. Hadir. Sarah. Hadir. Bulan. Nah, baik. Untuk mewakili kegiatan ini, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran kegiatan yang akan kita adakan. Boleh doanya dipimpin oleh Ija sebagai laki-laki tentunya. Bimbingan kasih hari ini baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Ija yang sudah memimpin doa kegiatan hari ini. Nah, kegiatan hari ini teman-teman bertujuan untuk dapat mengenali minat dan bakat diri kalian. Lalu tujuan pemilihan kelas kali ini juga dapat mengenal bagaimana jenis profesi yang ada di Indonesia, terutama yang nantinya akan kalian lanjutkan pada jenjang berikutnya. Dan pada kegiatan hari ini juga dapat membuat kalian berpikir kritis untuk karir masa depan yang nantinya akan kalian nah, dengan begitu teman-teman diharapkan bisa berpartisipasi aktif ya dalam sebuah games ini supaya teman-teman juga bisa mengenali apa minat yang ada dalam diri. Nah, materi kita ini akan fokus pada pengenalan profesi yang sesuai dengan kepribadian dan minat kalian yang selama ini belum kalian ketahui, dan kita akan mengenal berbagai jenis pekerjaan dan mencoba menyesuaikan dengan karakter dan kepribadian kalian. Sebelum kita mulai pada gamenya, kita lebih seru nih ice breaking dulu ya sebentar, satu putaran saja. Ice breaking itu berjudul cerita bersambung kata per kata. Jadi ceritanya gini, misalkan nih mulainya itu dari Sarah ya. Nah, kemarin terus Lucy nyambung gitu katanya. Aku bermain ke, nah seperti itu, paham? Nah, boleh dimulai dari sekarang. Boleh. Besok saya pergi ke sekolah bersama teman-teman. Oke, jadi besok saya pergi ke sekolah dengan teman-teman. Bagian ya. Ini kita lanjut ke game cocok gak cocok. Di sini saya minta dua perwakilan saja dari kalian buat menyanyi. Boleh? Boleh. Silakan. Gambar pertama ya ini. Nanti teman-teman yang ada di depan ini akan saya bisikan sebuah profesi. Nanti kalian menentukan ciri dari profesi itu apa. Dan teman-teman yang duduk nanti boleh bantu menjawab profesi apa yang memiliki ciri-ciri yang disebutkan oleh teman-teman kalian yang ada di depan. Boleh ya? Bisa dipahami? Bisa. Yang pertama, mulai dulu ya. Oke. Coba sebutkan satu ciri-ciri. Penangani pasien. Dokter. Oke. Di atas udara, pilot. Oke. Berikan aplaus untuk teman-teman kalian. Oke, teman-teman. Sekarang babak kedua. Babak kedua juga. Di sini saya sudah menyiapkan ada 8 profesi dalam kelas ini. Nanti saya akan bagikan kalian satu persatu. Dan nanti kalian boleh bertanya serta nanti saya akan menunjukkan pertanyaan kepada kalian. Oke teman-teman, boleh dibuka? Oke, sudah tahu? Oke, nah di sini saya akan menunjuk ya. Jadi teman-teman siapkan jawaban menurut kepribadian teman-teman sendiri. Buat-buat, oke? Lucy, apa profesinya? Dokter. Oke. Menurut kamu sendiri, profesi itu cocok nggak buat kamu?
Cocok, kenapa? Tukang bantu orang, terus terlayak aja. Oke, jadi teman-teman Gusi dapat profesi sebagai dokter dan Gusi mengklaim bahwa dokter itu cocok untuk dirinya karena dokter itu banyak membantu orang dan apa? Terus jadi presiden. Ya, rasa jadi passionnya tuh di sana. Oke, cocok ya. Boleh nggak Jun? Seniman. Seniman, oke, seniman tuh kayak kreatif banget. Kira-kira cocok gak buat diri kamu kalau misalkan di seniman? Saya merasa nggak cocok karena saya merasa kurang kreatif, terus kurang mengekspor tuh kurang gitu, jadi saya merasa kayak Oke, nah di sini terlihat ya perbedaan dari kedua pendapat teman-teman kalian. Ada yang merasa cocok dan ada yang lagi tidak cocok. Tadi Najwa merasa tidak cocok menjadi seniman karena dia itu merasa dirinya itu kurang kreatif. Padahal dia belum tahu belum mencobanya, gitu ya. Baik, nah teman-teman, di sini saya mau minta tanggapan dari teman-teman sendiri. Tadi kan Rusi mengatakan bahwa Rusi itu cocok sebagai dokter. Menurut teman-teman sendiri argumennya gimana? Rusi cocok gak jadi dokter? cocok. Kenapa? Boleh nggak cerita tengah? Kenapa Rusi cocok jadi dokter? Boleh nggak? Menurut saya sendiri masih cocok jadi dokter karena tingkat kepedulian apalagi ke teman juga tinggi gitu, jadi orang empati simpatinya kita itu tinggi. Nah, bagus. Itu berarti udah bisa dilihat dari kacamata semuanya kalau Rusi itu orangnya empati, perhatian terhadap orang itu adalah ciri-ciri seseorang yang ingin menjadi seorang dokter. Memenuhi ya. Oke, kalau sekarang Najwa merasa dia itu tidak cocok menjadi seniman. Teman-teman setuju nggak dengan hal itu? Setuju. Boleh ternyata Rusi kayak menunjukkan ya. Kalau lihat nih. Soalnya seperti yang udah juga bilang kurang kreatif, jadi dalam visual kurang. Oke, tadi kamu bilang setuju ya, Najwa tidak cocok menjadi profesi seniman. Nah, menurut kamu sendiri, Najwa itu cocok menjadi apa? Apa yang menonjol dari diri Najwa itu? Cocoknya jadi penyanyi. Oke, tidak disangka-sangka jadi penyanyi. Kenapa tuh? Soalnya suaranya bagus. Oke, tadi kata temennya tuh Kak Najwa tuh cocok jadi penyanyi. Nah, mungkin ada tanggapan dari yang lainnya. Cocok nggak Najwa jadi penyanyi? Cocok. Sangat cocok. Boleh cocok. Cocok, tapi sebenarnya mungkin dari Najwa sendiri cocok jadi penyanyi, tapi yang saya ketahui Najwa itu sukanya bernegosiasi kayak jualan seperti itu, kayak iya bisnis gitu, pengusaha kayak Oke, jadi teman-teman ini bisa kita simpulkan ya bahwa setiap profesi itu ada yang cocok dan ada yang tidak cocok. Itu sesuai dengan kepribadian diri kita sendiri. Ternyata yang profesi itu tentunya butuh keahlian untuk bisa membuat kita itu merasa nyaman dalam profesi. Saya ingin bertanya lagi pada Nijar, kalau misalkan Nijar itu berada di profesi yang tidak diinginkan oleh Nijar takut kalau merasa nyaman tidak. Bagaimana cara Nijar untuk bisa mencapai hal yang nyaman tersebut? Caranya? Keluar, oke. Jadi Nijar itu caranya untuk dia mencapai apa yang dia inginkan itu dengan keluar dari hal yang tidak nyaman dan merekonstruksi mungkin ya, mengulang kembali. Oke, yang lainnya bagaimana? Dia kalau misalkan dia itu berada di profesi yang tidak diinginkan ya oleh dia, tapi apa namanya? pastinya kan tidak sesuai dengan profesi yang diinginkan. Oke, nah terus solusinya nih, solusi cara untuk dia buat bisa sampai ke apa yang dia inginkan tuh gimana? Jadi sebelum memilih profesi apa yang akan kita tempuh, kita
Baik, jadi Novia tadi menyebutkan jawabannya syarat supaya dia bisa sampai kepada titik yang dia inginkan itu dengan menyesuaikan minat bakatnya, dan dia juga tadi menyebutkan harus memiliki strategi yang sudah dirancang dengan serius, dengan benar, sehingga nanti langkah yang akan dilakukan itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, baik teman-teman, terima kasih sebelumnya sudah aktif dalam kegiatan bimbingan kelas kita hari ini. Maaf ya apabila ada sebuah kesalahan dan kekurangan dari upaya yang kita lakukan. Sebelum itu, mari kita menyanyikan dalam bersama-sama. Alhamdulillah.